Ada sekelompok orang yang menganggap bahwa keturunan Rasulullah SAW sudah tidak ada, sudah terputus. Pemikiran ini tidak muncul kecuali dari orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti agama Islam. Bagaimana bisa dikatakan keturunan Rasulullah SAW sudah tiada, sementara Rasulullah SAW dalam beberapa hadis menyatakan tentang munculnya Al-Mahdi Al-Muntadhar. Bahkan para ulama itu banyak memandang bahwa hadis-hadis tentang Al-Mahdi ini derajatnya adalah derajat yang mutawatir. Memang dinyatakan min ahli baiti, yaitu dari keturunanku. Kalau misalkan keturunan Rasulullah sudah tiada, sudah habis, lalu bagaimana mungkin Al-Mahdi itu munculnya dari mana? Muncul dari batu atau turun dari langit? Itu adalah hal yang sangat mustahil. Dan di sisi lain, ternyata tentang nasab Rasulullah SAW sejak kewafatan beliau sampai saat ini memang terbukti masih ada. Ada di sana lembaga, kalau di Indonesia itu ada Rabithah Alawiyah, yang memang khusus mencatat nasab seseorang, apakah nasab orang ini sampai pada Rasulullah atau tidak. Dan tidak perlu mengatakan kalau memang mengaku dia adalah keturunan Rasulullah maka harus tes DNA. Tentang masalah nasab itu ada ilmunya. Seseorang ketika mengaku keturunan ini dan kemudian memang bisa dibuktikan dengan cara syahadah, dengan cara persaksian oleh orang-orang yang bisa dipertanggungjawabkan, maka itu sah. Kemudian ada yang bilang lagi, kalau memang keturunan Rasulullah tidak mungkin dia akan berkata-kata kasar. Keturunan Rasulullah itu tidaklah maksum. Rasulullahnya maksum. Kalau keturunannya adalah manusia sebagaimana kita, mereka bisa jadi salah, mereka bisa jadi khilaf, dan itu adalah hal yang wajar. Kalau saya kasih ilustrasi, saya ini orang Madura, tercatat, bisa dipersaksikan, orang tua masih ada, tetangga yang menyaksikan bagaimana saya dilahirkan juga masih ada, terbukti. Tapi manakala saya kemudian berbuat kesalahan, misal ini, apakah kemudian serta-merta saya dikatakan oh itu bukan orang Madura? Orang Madura itu mempunyai adab yang sangat kuat, mempunyai akhlak yang begitu bagus, memegang terhadap agamanya dengan memegang yang sangat kuat. Lah tidak bisa begitu, saudara. Mari kita gunakan akal. Jangan sampai kemudian kita merendahkan para habaib, merendahkan para sadah, para syaraif syarifah. Itu jelas perkara yang diharamkan. Jangankan kepada itu, kita merendahkan orang biasa saja, merendahkan orang yang marga apapun itu sudah haram, saudara. Bagaimana kalau kemudian kita merendahkan keturunan dari Rasulullah SAW? Rasulullah ketika menyampaikan risalah Islam, beliau tidak meminta balasan berupa harta, berupa uang, berupa jabatan, berupa wanita, dan yang lainnya. Tapi apa? Illal mawaddata fil qurba. Kecuali hanya kecintaan terhadap keturunan kerabat Rasulullah SAW. Karenanya tidak aneh kalau kemudian ulama secara sepakat mengatakan bahwa barang siapa yang merendahkan, mencaci maki keturunan Rasulullah SAW secara mutlak, maka orang tersebut minal munafiqin, termasuk orang munafik yang ancamannya adalah neraka, saudara. Karenanya sekali lagi menggunakan